Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah yang mana dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita diberinya kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya dan menjadikan kita hamba Allah yang betul-betul yang diridhoinya. Salawat dan salam mari kita ucapkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Kaum muslimin, sedang majlis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada kali ini, ada dua macam permintaan Allah kepada hambanya. Allah meminta kepada kita bukan dibalas jasa, bukan imbalan, tapi Allah yaitu meminta kepada kita supaya kita selamat daripada azabnya di akhirat nanti. Yaitu apa permintaan Allah? Yang pertama bersyukur kepada Allah, dan yang kedua bersabar kepada Allah. Jadi yang pertama bersyukur kepada Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita dilimpahkan rahmat Allah, diberinya kita kesehatan jasmani dan rohani, makan minum, dan juga anggota-anggota kita yaitu segala macamnya diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Betapa banyak nikmat Allah yang kita pakai, yang kita minum dan yang kita makan, dan diri kita dan keluarga kita dan lingkungan kita. Dan juga mari kita senantiasa menanamkan sifat itu, senantiasa sifat syukur kepada Allah, yaitu cara kita bersyukur kepada Allah apabila kita mendapat nikmat kesenangan dan kesehatan, kita wajib mengucapkan alhamdulillahil alamin. Dan juga yaitu syukur dengan anggota kita mengerjakan sembahyang, mengerjakan ibadah yang lainnya. Dan juga syukur dengan hati, yaitu senantiasa dalam hati kita yakin seyakin-yakinnya seluruh nikmat yang berlaku pada diri kita adalah pemberian Allah kepada kita. Jadi bukti kita bersyukur ada 4 macam. Yang pertama, apabila kita mendapat nikmat, kita wajib mempergunakan nikmat itu secara semestinya, selayaknya dan sepantasnya yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Kita pergunakan nikmat-nikmat Allah itu kepada jalan kebaikan yang betul-betul mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua bukti kita bersyukur yaitu apabila kita mendapat nikmat tidak memperturutkan hawa nafsu kita, yaitu apabila mendapat nikmat jangan kita terbuai dengan keinginan hawa nafsu, karena nafsu itu bisa menjerumuskan kita kepada lembah kemaksiatan dan kejahatan. Maka itu kita tahan setahan-tahannya supaya jangan kita yaitu dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Wajib kita mengendalikan hawa nafsu kita supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang ketiga yaitu apabila kita mendapat nikmat, jangan membandingkan nikmat yang kita dapat dengan nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain misalnya bisa memberi kendaraan segala macam, kita bisa membeli motor segala macamnya. Jadi jangan kita banding-bandingkan, kita syukuri nikmat yang ada pada diri kita supaya kita jangan sampai melalaikan ibadah. Bisa jadi kita membandingkan nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, kita kejar terus nikmat orang lain itu karena kita merasa kekurangan dengan nikmat-nikmat yang ada pada kita, sehingga menyerumuskan kita kepada bisa jadi kita mencari nikmat itu
caranya yang haram, dan juga bisa jadi kita mencari nikmat itu kita meninggalkan solat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bukti kita bersyukur yaitu apabila kita mendapat nikmat maka kita berbagi nikmat yang ada kepada kita. Kita berinfak di jalan Allah kepada fakir miskin, anak yatim, tempat-tempat ibadah, dan juga hari di mana orang-orang yang perlu minta sumbangan kepada kita, kita wajib bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah. Begitu banyak di dalam Al-Quran kita disuruh bersedekah. Ada bentuknya sedekah, ada berinfak, ada juga artinya berhadiah, ada juga berkorban. Begitu banyak suruhan Allah yang diperintahkan kepada hambanya untuk berbagi apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, permintaan Allah kepada kita yaitu sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu, bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini sangat luas pemahamannya. Sabar ini artinya menahan. Tujuan sabar tidak ada lain mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan jangan sampai kita terjerumus kepada kejahatan dan kemungkaran. Maka itu perlu dengan sabar, karena sabar ini adalah kunci seluruhnya ibadah kita. Yang pertama, pembagian sabar ini ada 4 macam. Yang pertama, sabar atas taat. Artinya kita senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah. Kita perlu menanamkan sabar. Apa sebabnya? Jangan sampai ketaatan kita itu artinya kita tinggalkan. Maka perlu kita bersabar, yaitu jangan sampai meninggalkan ketaatan yang ada. Kalau perlu kita tambah, karena ketaatan itu adalah salah satu modal kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri yaitu ketaatan kita supaya ditambah oleh Allah, supaya kita artinya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul artinya tadi menjadi orang yang sabar dalam beribadah, yaitu senantiasa menanamkan dalam hati kita artinya jangan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syukur atas nikmat. Artinya kita senantiasa mempergunakan nikmat-nikmat kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfak di jalan Allah dan berbuat ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan nikmat-nikmat, artinya nikmat pakaian kita, contohnya kita bawa beribadah, sholat dan berhiasan segala macamnya. Kita pergunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan yang memberi nikmat, artinya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita pergunakan nikmat itu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu sabar atas maksiat. Maksiat ini sangat banyak, ada maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Maksiat yang zahir yaitu anggota yang 7, maksiat yang batin yaitu hati. Maka kita tahan seluruh pandang mata kita daripada yang haram. Tangan kita jangan sampai mencuri dan memukul segala macamnya, dan kaki kita jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat perjudian, tempat perzinahan dan segala macamnya, tempat hiburan yang itu melanggar norma-norma agama. Dan juga pendengaran kita jangan sampai mendengar perkataan mengunjing, perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengupat dan mengadu-ngadu. Dan juga lidah kita jangan sampai perkataan-perkataan yang kotor, yaitu senantiasa menyebut-nyebut keburukan orang lain dan menggunjing, dan perkataan-perkataan yang adu domba dan fitnah segala macamnya. Dan juga perut kita jangan sampai masuk barang yang haram, dan kemaluan kita jangan sampai berbuat zina. Kaum muslimin sedang pengajian dirahmati oleh Allah SWT. Dan juga maksiat hati, kita tahan setahan-tahannya, kita kendalikan hati kita, jangan sampai terjerumus sifat hasad, sifat dengki, sifat pemarah dan segala macamnya. Karena sabar itu adalah modal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu sabar atas musibah. Musibah ini adalah sesuatu yang diujikan oleh Allah kepada kita, kekurangan harta benda kita, kemiskinan dan sakit dan bahkan mati.
maka perlu kita dengan sabar. Walaupun bagaimanapun kesusahan kita, namun kita tetap bersabar. Karena apa? Karena dalam kesusahan itu ada keberkahan kepada kita, karena dimodali dengan sabar. Maka sabar itu perlu gitu kita tahan untuk menahan musibah. Musibah itu di satu sisi adalah ujian Allah kepada kita. Kita senantiasa bersabar dengan ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kekurangan harta benda kita jangan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah. Sakit kita jangan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan diuji musibah yang paling besar, kematian, itu bisa jadi menambahkan ketaatan kepada kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, musibah yang paling besar yaitu bukan kekurangan harta benda dan sakit, dan bahkan bukan kematian. Musibah yang paling besar yaitu kepada kita adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena alam akhirat itu alam yang panjang, yang tidak ada masa dan batasnya. Apabila kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, bisa jadi kita masuk neraka Allah dan disiksa oleh Allah. Mari kita berbuat taat kepada Allah, mari kita bersyukur kepada Allah, dan mari kita bersabar kepada Allah. Bersyukur dengan sabar selalu berganding dalam hidup kita. Demikian dulu pengajian kita pada kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.